Sekarang nih. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jara dari kelas RB1 Manajemen dengan NIM 220721. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi nilai tugas UAS saya dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Teguh. Untuk pembahasan kedepannya nanti saya akan mengambil materi dari sebelum UTS sampai dengan sesudah UAS ini, yang dimana materi ini sudah kami pelajari selama 1 semester ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi dari awal perkuliahan hingga memasuki UTS. Baik, untuk materi yang pertama adalah komunikasi. Di sini kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari seseorang kepada penerima. Nah, dalam proses ini juga terdapat unsur, konsep, proses, dan juga tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Beberapa ahli juga memberikan pengertian tentang komunikasi. Menurut Hoffland, James, dan juga Kelly, komunikasi merupakan suatu proses yang dimana seseorang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak. Dan juga Roy James dan Kincaid menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian untuk berkomunikasi yang lebih mendalam. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita ini berkomunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi juga timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Nah, komunikasi juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Jadi pada intinya komunikasi itu proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima dengan tujuannya itu untuk menciptakan kesepahaman, terus juga mempengaruhi perilaku atau keputusan penerima pesan dan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Untuk materi yang kedua ada model dan juga cakupan komunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan bahas tentang model komunikasi dulu. Nah, jadi model komunikasi itu adalah gambaran sederhana dari proses kita untuk berkomunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Dan di sini juga ada 3 jenis model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama adalah jenis model komunikasi linear. Jadi, model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah, yang dimana pesan dikirim langsung dari pengirim pesan juga ke penerima pesan. Dalam model ini juga tidak terdapat konsep umpan balik dari penerima pesan yang bersifat pasif dalam menerima pesan. Contohnya itu model komunikasi linear adalah model komunikasi Aristoteles dan juga model komunikasi Laswell, terus juga model komunikasi Schmier-Berlow, dan juga ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Jenis yang kedua yaitu model komunikasi transaksional. Jadi kalau model ini menekankan peran pengirim pesan dan juga penerima pesan yang berlangsung secara dua arah. Dan model komunikasi transaksional erat ini juga berkaitan dengan situasi sosial, situasi hubungan, dan juga situasi budaya. Dalam model ini juga pengirim dan penerima pesan saling berhubungan dan juga tidak hanya bertukar informasi, tapi juga memberikan umpan balik secara langsung. Nah, untuk contohnya itu model komunikasi transaksional itu adalah model komunikasi Bartlett.
kalau untuk jenis model yang ketiga ini adalah model komunikasi interaksional, yang dimana model ini juga berlangsung secara dua arah dan umumnya terjadi pada media baru. Dalam model ini juga pengirim dan juga penerima pesan dapat saling memberikan umpan balik secara langsung. Model komunikasi interaksional ini juga menekankan interaksi antara pengirim dan juga penerima pesan dalam proses komunikasi. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang model komunikasi, sekarang kita akan mempelajari apa itu cakupan yang ada pada komunikasi. Jadi, cakupan komunikasi ini sangat luas dan juga mencakup berbagai bidang yang ada di kehidupan. Beberapa bidang komunikasi yang umum meliputi komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan juga ada komunikasi massa. Selain itu, juga terdapat bidang-bidang khusus seperti manajemen komunikasi, komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi sosial, dan juga ada komunikasi organisasi. Terus juga ada komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, komunikasi pembangunan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, model komunikasi juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses kita berkomunikasi secara langsung. Sedangkan cakupan komunikasi ini juga meliputi berbagai bidang kehidupan di mana komunikasi ini terjadi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tujuan dari komunikasi bisnis. Sebelumnya kita juga harus tahu nih apa sih tujuan dari komunikasi bisnis itu. Jadi tujuannya agar bisnis ini dapat menjadi lebih efektif dan juga efisien, serta membantu memperbaiki pengelolaan bisnis sehingga tujuan perusahaan itu dapat tercapai secara cepat. Oh ya teman-teman, jadi tujuan dari komunikasi bisnis ini juga memiliki tujuan khusus loh. Jadi ada 3 tujuan khusus, yang dimana yang pertama itu memberikan informasi. Nah, tujuan komunikasi bisnis ini juga memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain. Terus juga tujuan ini biasanya dilakukan saat partisipasi audiens rendah dan juga pengendalian komunikatornya sangat tinggi. Tujuan komunikasi khusus yang kedua yaitu mempersuasi. Jadi tujuan komunikasi bisnis yang kedua ini mempersuasi adalah pihak lain agar pesan yang kita sampai dapat dipahami dengan baik dan juga dapat dipahami dengan benar. Nah, perusahaan umumnya terjadi ketika partisipasi audiens dan juga pengendalian komunikator berada pada tingkat keseimbangan. Tujuan khusus yang ketiga yaitu kolaborasi. Nah, tujuan ini merupakan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan pihak lain. Nah, jika tujuan komunikasi bisnis dapat berjalan dengan baik, maka aktivitas bisnis juga akan berjalan dengan baik. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, komunikasi bisnis juga menggunakan simbol-simbol atau sinyal sebagai metode yang dapat dimengerti untuk memberikan pemahaman atas isi pesan yang sudah kita sampaikan. Komunikasi bisnis ini juga sangat penting dalam dua bisnis, karena tanpa adanya komunikasi yang baik antara individu ataupun kelompok dalam lingkungan bisnis dapat menyebabkan ketidaksepahaman atau kesalahpahaman. Nah, makanya kita harus memakai komunikasi ini dengan tujuan yang benar. Jika kita menyalahgunakan, ini akan menyebabkan kerugian bisnis yang sangat besar. Jadi kesimpulannya, tujuan dari komunikasi bisnis ini untuk mendukung tujuan bisnis, terus juga memberikan informasi, mempersuasi, dan juga melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan pihak lain. Baik, untuk materi yang keempat yaitu komunikasi dalam bisnis. Jadi, komunikasi dalam bisnis itu adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan juga pesan antara individu ataupun kelompok dalam suatu organisasi. Yang dimana tujuan dari komunikasi dalam organisasi ini untuk memfasilitasi aliran informasi yang efektif, terus juga membangun hubungan yang baik antara anggota organisasi
dan juga mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama-sama. Menurut Katz dan Han, beliau mengatakan bahwa komunikasi dalam bisnis ini pengiriman dan juga pertukaran informasi dalam suatu organisasi yang membentuk arus informasi. Komunikasi organisasi juga menciptakan jaringan informasi di dalam organisasinya. Para ahli menurut Page dan Fowles, komunikasi dalam organisasi ini perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi dan juga melibatkan orang-orang di dalamnya dalam proses pertukaran makna. Nah, komunikasi organisasi ini juga melibatkan penyampaian, penerimaan, pertukaran informasi, serta pesan untuk mencapai tujuan di organisasi. Komunikasi dalam organisasi ini juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal antara anggota organisasi, dan juga komunikasi diagonal antara individu dari berbagai tingkatan hierarki organisasinya. Ada juga fungsi untuk kita berkomunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu fungsinya ada informatif. Komunikasi dalam organisasi berfungsi untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota organisasi. Ini juga termasuk penyampaian instruksi, kebijakan, dan juga berbagai pengetahuan yang relevan. Fungsi yang kedua yaitu regulatif. Jadi regulatif ini berfungsi untuk mengatur dan juga mengarahkan perilaku anggota organisasi. Ini juga melibatkan komunikasi mengenai tugas, tanggung jawab, dan juga aturan yang berlaku di dalam organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu motivasi. Jadi motivasi ini dapat memotivasi anggota organisasi agar berpartisipasi dengan tujuannya secara aktif dan juga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Di dalam fungsi ini juga melibatkan komunikasi yang menginspirasi, juga memberikan umpan balik yang positif dan membangun semangat kerja kita. Untuk materi yang kelima yaitu jenis-jenis komunikasi bisnis. Jadi ada beberapa jenis komunikasi yang berbeda dan masing-masingnya memiliki karakteristik dan juga tujuan yang berbeda pula. Di sini saya akan menjelaskan 9 jenis komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Jadi jenis komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Contoh dari komunikasi verbal ini seperti percakapan, presentasi, dan juga tulisan. Jenis yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Kalau nonverbal ini menggunakan bahasa isyarat dan juga gerakan tubuh dan juga ekspresi wajah dan intonasi suara untuk menyampaikan pesan. Nah, komunikasi nonverbal ini juga dapat melibatkan penggunaan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, postur tubuh, serta ekspresi wajah dan juga intonasi suara. Jenis yang ketiga yaitu komunikasi visual. Jenis komunikasi ini melibatkan penggunaan gambar, foto, grafik, dan juga bagan untuk menyampaikan informasi. Komunikasi visual ini sering digunakan sebagai bantuan saat presentasi atau untuk menyampaikan informasi tertentu. Yang keempat yaitu jenis komunikasi langsung. Jadi jenis komunikasi ini terjadi secara langsung antara dua pihak yang terlibat. Contohnya itu percakapan tatap muka atau pertemuan langsung antara individu dan juga kelompok. Yang kelima yaitu jenis komunikasi intrapersonal. Jadi jenis komunikasi ini terjadi di dalam diri seseorang, yang dimana individu berkomunikasi dengan diri sendiri untuk memahami pikiran, perasaan, dan juga refleksi pribadi. Kalau yang tadi adalah jenis komunikasi intrapersonal, kalau sekarang adalah jenis komunikasi interpersonal. Jadi kalau jenis ini terjadi antara dua orang atau lebih, dan komunikasi interpersonal ini melibatkan pertukaran pesan, ide, dan juga informasi antara individu-individu yang terlibat. Yang ketujuh adalah jenis komunikasi kelompok, yang dimana terjadi dalam konteks kelompok atau tim. Komunikasi kelompok melibatkan pertukaran informasi, terus juga koordinasi tugas, dan juga pembuatan keputusan dalam kelompok yang terdiri dari beberapa individu.
Dan yang kedelapan yaitu jenis komunikasi organisasi. Nah, jenis komunikasi organisasi ini terjadi dalam konteks organisasi atau perusahaan, dan komunikasi organisasi ini melibatkan pertukaran informasi, instruksi, koordinasi antara berbagai level dan juga di departemen dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah jenis komunikasi massa. Kalau yang ini melibatkan penyampaian pesan atau informasi kepada khalayak yang luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Dan komunikasi massa juga bertujuan untuk mencapai audiens yang besar dan juga dapat mempengaruhi opini publik. Jadi setiap jenis itu memiliki peran penting dalam berbagai informasi dan juga membangun hubungan antar individu ataupun kelompok. Nah, pemahaman tentang jenis-jenis komunikasi ini juga dapat membantu kita menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Baik, untuk materi yang keenam adalah komunikasi melalui pesan. Jadi dalam proses komunikasi, pesan memegang peran penting. Pesan juga adalah isi atau konten yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Nah, pesan juga dapat berupa informasi, gagasan, atau pesan lainnya yang ingin disampaikan kepada komunikasi. Pesan juga dapat disampaikan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi juga dapat berupa pesan verbal, pesan nonverbal, bentuk bahasa tubuh, gerakan, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Terus juga pesan verbal dan juga nonverbal dapat saling melengkapi dalam menyampaikan pesan secara efektif. Dalam proses komunikasi, pesan yang disampaikan oleh pengirim perlu dipahami oleh penerima pesan. Penerima pesan juga perlu melakukan proses decoding atau interpretasi terhadap pesan yang diterima. Kemampuan penerima pesan untuk memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan sangat penting dalam menjaga aktivitas komunikasi. Dengan itu, komunikasi melalui pesan adalah salah satu aspek penting dalam proses berkomunikasi. Pesan yang disampaikan dengan cara yang tepat dan juga dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesan dan dapat membantu pencapaian tujuan komunikasi yang sangat diinginkan. Nah, itu dia teman-teman yang tadi saya sampaikan dan juga kita bahas. Itu adalah materi dari awal kita perkuliahan sampai dengan UTS. Sekarang langsung saja kita mulai materi setelah UTS sampai dengan UAS. Materi yang ketujuh yaitu budaya. Jadi, budaya merujuk pada cara hidup, pengetahuan, keyakinan, nilai, norma, adat istiadat, dan juga hasil karya manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat. Budaya juga terbentuk dari berbagai unsur yang kompleks, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya juga memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia dan berkembang secara historis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya juga memiliki ciri-ciri meliputi bahasa, sistem kepercayaan, nilai, norma, adat istiadat, seni, teknologi, dan masih banyak lagi. Budaya juga memiliki fungsi dalam kehidupan manusia, seperti memberikan identitas, juga mengatur perilaku, dan memfasilitasi interaksi sosial, juga mempertahankan keberlanjutan masyarakat. Dan kita memahami budaya, kita dapat menghargai dan juga memahami perbedaan antara kelompok, masyarakat, serta menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Materi yang ke-8 adalah komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga dapat melibatkan perbedaan dalam ras, etnis, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan tersebut. Materi yang ke-9 adalah apa pentingnya kita mempelajari ilmu komunikasi antar budaya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu komunikasi antar budaya, kita dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu seperti pengenalan ide dan juga nilai budaya.
Nah, komunikasi antar budaya ini memungkinkan individu untuk memperkenalkan ide-ide dan juga nilai-nilai dan praktik budaya mereka kepada orang dari budaya lain. Ini juga dapat memperluas pemahaman tentang keragaman budaya di seluruh dunia. Terus juga kita dapat mengembangkan karir secara kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks antara budaya menjadi aset berharga dalam dunia kerja yang semakin global ini. Terus juga bentuk-bentuk komunikasi antar budaya ini meliputi komunikasi internasional, komunikasi antar ras, dan juga komunikasi antar etnis. Materi yang ke-10 adalah hambatan komunikasi antar budaya. Jadi hambatannya itu bisa meliputi perbedaan bahasa, yang dimana perbedaan bahasa ini menjadi salah satu hambatan utama dalam kita berkomunikasi antar budaya. Ketidakmampuan untuk memahami bahasa yang digunakan oleh pihak lain dapat menyulitkan proses kita untuk berkomunikasi. Terus hambatan yang kedua yaitu perbedaan nilai dan juga norma. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan juga norma yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan juga konflik dalam komunikasi antar budaya. Dan yang ketiga, hambatannya itu perbedaan persepsi. Persepsi ini berbeda antara individu dari budaya yang berbeda, dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan yang disampaikan. Dan perbedaan persepsi ini juga dapat menghambat pemahaman yang akurat antara pihak yang berkomunikasi. Untuk materi yang ke-11 adalah pusat bisnis. Jadi, pusat bisnis dapat merujuk pada berbagai hal tergantung pada konteksnya. Adapun contoh dari pusat bisnis yaitu yang pertama ada pusat bisnis universitas terbuka, yang kedua ada pusat bisnis Universitas Negeri Malang, dan yang ketiga ada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus juga yang keempat ada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Suta Jambi. Materi yang ke-12 adalah pembagian surat. Jadi surat itu dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai faktor seperti bentuk, isi, bahasa, dan juga pemakaiannya. Adapun contoh dari pembagian surat yang umum yaitu ada surat pribadi, terus juga ada surat resmi, ada surat dinas, surat niaga. Nah, selain pembagian di atas, terdapat juga pembagian surat berdasarkan isinya. Jadi, beberapa jenis surat itu resmi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain ada surat pengantar, terus juga ada surat edaran, dan juga ada surat undangan. Baik, untuk materi yang ke-13 yaitu tujuan surat bisnis. Jadi, tujuannya itu antara lain adalah memberikan informasi, memengaruhi, promosi, penyimpanan pesan, membangun hubungan bisnis, komunikasi, dan juga mencapai kesejahteraan. Dan materi yang ke-14 adalah bentuk surat bisnis antara lain seperti surat perjanjian, permintaan langsung, permintaan informasi rutin, surat pengaduan, surat penawaran, surat pesan, dan lain-lain. Untuk materi yang ke-15 yaitu ada fungsi laporan, antara lain memberikan informasi, terus juga membantu pengambilan keputusan, memantau kinerja, menyajikan akuntabilitas, dan juga mendukung perencanaan dan pengendalian. Materi yang ke-16 ada pedoman membuat laporan yang baik. Jadi kita harus memperhatikan antara lain itu seperti keterkaitan dengan topik, terus juga ada kelengkapan laporan, dan juga ada gunakan referensi yang tepat. Materi yang ke-17 yaitu penggolongan laporan bisnis. Jadi laporan bisnis itu dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriterianya, antara lain berdasarkan fungsi, berdasarkan subjek, berdasarkan formalitas, dan lain-lain. Dan untuk materi yang ke-18 adalah sistematika laporan. Jadi sistematika laporan itu adalah urutan letak dari bagian-bagian yang ada di dalam sebuah laporan. Secara umum semua laporan itu memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, dan juga bagian penutup. Namun, setiap laporan itu dapat memiliki sistematika yang khas tergantung pada jenis dan tujuan laporan yang tersebut.
Materi yang ke-19 adalah etika komunikasi melalui teknologi. Jadi etika komunikasi melalui teknologi ini adalah prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur cara berkomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, etika komunikasi ini melalui teknologi mencakup penggunaan yang bertanggung jawab, sopan, dan menghormati orang lain dalam berinteraksi melalui berbagai platform teknologi seperti media sosial, email, dan juga pesan instan. Lalu untuk materi yang ke-20 adalah peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis. Jadi, peran teknologi melalui internet ini sebagai perdagangan elektronik, akses informasi, kolaborasi, dan lain-lain. Materi yang ke-21 yaitu pengertian proposal. Jadi, proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Proposal juga bersifat sebagai usul-usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Terus juga baik itu kegiatan bisnis, pengajuan dana, proyek penelitian, dan lain-lainnya. Tujuan dari sebuah proposal adalah untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan agar dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Materi ke-21 yaitu macam-macam dan fungsi proposal. Jadi macam-macam proposal itu ada proposal bisnis, proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal wirausaha, dan juga ada fungsi dari proposal yaitu mendapatkan bantuan dana, mendapatkan dukungan, mendapatkan perizinan, dan juga mengajukan penelitian ilmiah. Materi ke-22 yaitu efektivitas dan struktur proposal. Jadi efektivitas proposal itu merujuk pada kemampuan proposal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah proposal yang efektif akan mampu meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang keunggulan dan juga manfaat dari rencana kegiatan atau usaha yang diajukan. Sedangkan kalau struktural proposal itu merujuk pada susunan atau kerangka yang harus ada dalam sebuah proposal. Struktur proposal juga membantu menyusun informasi secara teratur dan sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi proposal. Materi yang ke-23 yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Jadi dalam era informasi seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi itu dalam komunikasi bisnis telah menjadi kebutuhan, bukan lagi untuk pilihan. Penggunaan teknologi informasi juga dalam komunikasi bisnis memungkinkan komunikasi yang lebih efisien, cepat, dan juga efektif. Dan untuk materi yang ke-24 yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Komunikasi bisnis tertulis ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan secara tertulis. Adapun materi yang ke-25 yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis lisan, yaitu komunikasi bisnis lisan melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk berkomunikasi secara lisan. Dan materi yang terakhir adalah pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Jadi pengaruhnya meliputi mempercepat dan mempermudah komunikasi, meningkatkan aksesibilitas, dan juga mengubah cara presentasi informasi, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.